Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan program Live Report on the Spot Tribun Timur edisi Selasa 8 Desember 2021. Di mana siang ini kami akan menyajikan informasi menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik, berita pertama datang dari Kota Makassar, di mana Kala Aspal target ekspansi ke Jawa tahun 2022. Kala Aspal genap berusia ke-33 tahun Selasa 7 Desember 2021. Di umur 33 tahun ini, Kala Aspal telah membuka 11 cabang dan 13 terminal. Untuk itu, kita sudah terhubung langsung dengan Rudi Salam yang sudah berada di lokasi. Baik, di mana saja cabang Kala Aspal dan bagaimana rencana ekspansi ke Pulau Jawa, rekan Rudi Salam? Ya, Kinan dan Tribuners, memang Kala Aspal pada Selasa kemarin genap berusia ke 33 tahun, di mana saat ini Kala Aspal telah memiliki 11 cabang yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia, seperti misalnya di Pulau Sulawesi, kemudian di Pulau Papua, kemudian ada Kalimantan, dan yang terbaru ada Nusa Tenggara Barat atau NTB. Nah, di usia yang ke-33 tahun kemarin dalam perayaan secara sederhana di Wisma Kala, Kota Makassar, memang CEO dari Kala Aspal, ada Burhanuddin, itu menargetkan ekspansi ke Pulau Jawa, lebih tepatnya ditargetkan pada Jawa Tengah, Jawa Barat maksud kami, Kinan. Baik, selanjutnya apa saja capaian Kala Aspal di umur 33 tahun ini, rekan Rudi Salam? Ya, Kinan dan Tribuners, memang di usia yang ke-33 tahun ini Kala Aspal telah memiliki banyak capaian yang seperti saja misalnya sepanjang tahun 2021 Kala Aspal telah mendistribusikan sekitar 75.000 ton volume aspal untuk berbagai proyek pembangunan. Salah satunya yang mungkin di Kota Makassar adalah tol Patarani. Kemudian Kala Aspal dalam beberapa waktu terakhir itu juga berpartisipasi dalam pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika di Lombok, di mana Kala Aspal mensuplai aspal jalanan sekitar sirkuit Mandalika, maksud kami sirkuit Mandalika beberapa waktu yang lalu. Kemudian di tahun 2021 ini Kala Aspal mencatat prestasi dengan mencapai target distribusi hingga 91%, di mana target 100% akan dirampungkan pada Desember 2021 ini. Baik, rekan Rudi, dalam melakukan suplai aspal, apa saja keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Kala Aspal itu sendiri? Ya, Kinan dan Tribuners, memang di usia yang ke-33 tahun ini Kala Aspal tidak diragukan lagi dalam keunggulannya dalam mensuplai aspal di Indonesia, di mana ada banyak keunggulan yang dimiliki dalam melakukan suplai aspal. Salah di antaranya adalah kemampuan bongkar yang cepat karena teknologi pemanasan mobil yang lebih baik. Kemudian Kala Aspal dalam membongkar aspal dalam waktu itu terbilang cepat, dan suhu aspal dari Kala Aspal senantiasa terjaga. Lalu Kala Aspal senantiasa juga menjaga konsistensi dalam tepat volume aspal, dan yang tak kalah penting Kala Aspal dilengkapi dengan timbangan yang tiap tahun diperbarui isi tera timbangannya. Kinan dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rudi atas laporan Anda. Selanjutnya, Tribuners, reporter kami juga telah melakukan wawancara langsung dengan Chief Operational Officer COO Kala Aspal Burhanuddin Lestim. Berikut kutipannya. Tahun 88 genap 30 tahun pada tanggal 7 hari ini, tanggal 7 Desember 2021. Ya. Alhamdulillah di umur yang 33 tahun kita sudah cakupan nasional, ya. Cuma kita memang di Sumatera belum ada, dengan Jawa. Insya Allah tahun depan kita rencana ekspansi ke Jawa, mungkin sekitar Jawa Barat. Jadi itu, jadi ada Kalimantan, Sulawesi, NTB, dan Papua. Ya. Jadi
sebagaimana kita ketahui bahwa ini PT Bumi Sarana Utama Nikal Aspal ini adalah member daripada Kala Group ya. Jadi sehingga kita pakai logo kita ada Kala Aspal ya. Soalnya PT Bumi Sarana Utama Kala Aspal ya. Jadi sama dengan Kala Beton, Kala lain untuk pelayarannya, ini kita Kala Aspal yang berhubungan dengan distributor aspal ya. Jadi itu mungkin pembukaan saya ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Itu ya sampai ini ada, alhamdulillah kita sudah membuka cabang sampai 11 cabang, 13 terminal. Jadi ada 2 cabang yang membawahi 2 terminal. Terminal adalah depo semacam depo aspal ya, aspal seperti Pertamina. Terminal depo BBM ya, sama yang ada di pelabuhan ini. Jadi operasionalnya seperti ini adalah kapal aspal. Jadi mungkin sebelumnya saudara-saudara mungkin tahu bahwa aspal itu kan sebenarnya bahan baku untuk jalan raya ya, buat jalan raya. Dulu orang kenalnya aspal pakai drum ya, sama dengan oli apa segala. Nah, yang dikembangkan kalau aspal ini adalah aspal curah. Jadi kemasannya nggak pakai kemasan drum lagi, tetapi sama dengan kontraktor membeli solar, sama dengan beli solar, beli per tangki, ke kita juga demikian ya. Jadi lebih praktis, tidak perlu pakai banyak orang buka drum, ngangkat drum, naik turun ke truk. Ini dari terminal kita delivery langsung ke AMP, aspal mixing plant-nya kontraktor, langsung diolah di sana, bisa jadi import mix ya. Jadi itu tadi perbedaannya adalah kita nggak pakai kemasan, tetapi curah ya. Jadi Itulah tadi hasil wawancara dengan CF Operational Officer COO Kala Aspal. Dan terima kasih rekan Rudi Salam atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita akan melangkah ke berita selanjutnya di mana banjir meluas di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Baik
Baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia untuk selalu menyaksikan live report on the spot Tribun Timur dan masih bersama saya Kinan Aulia. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Wajo, di mana banjir meluas di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Banjir kian meluas di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo tercatat hingga Rabu 8 Desember 2021. Sudah ada 3 kelurahan terdampak banjir, yakni Kelurahan Laelo, Kelurahan Salomen Raleng, dan Kelurahan Wiring Palenai. Ada 1.444 rumah terdampak banjir di 3 kelurahan tersebut. 3 daerah tersebut adalah berada di pesisir Danau Tempe dan aliran Sungai Walenai. Banjir mulai menggenangi pemukiman warga sejak Selasa 7 Desember 2021 pagi kemarin dan diperkirakan makin meluas. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai kronologi yang ada di sana, kita sudah terhubung langsung dengan reporter Hardiansyah Abdi Gunawan. Halo, selamat siang rekan Hardiansyah. Halo, selamat siang, rekan Kinan. Baik, bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya kondisi banjir di Kecamatan Tempe pada saat ini? Ya, saat ini banjir di Kecamatan Tempe semakin meluas. Dan Selasa 7 Desember 2021 kemarin, itu banjir mulai naik di pemukiman warga, khususnya di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Laelo dan Kelurahan Salomen Raleng. Hari ini Rabu 8 Desember banjir sudah semakin luas dan mulai menggenangi satu kelurahan lagi yang ada di Kecamatan Tempe, yaitu Raleng. Banjir sendiri ini adalah salah satu banjir musiman ketika musim penghujan tiba di Kabupaten Wajo. Baik, apa yang menyebabkan sebenarnya terjadinya banjir khususnya di lokasi Kecamatan Tempe tersebut? Ya, penyebab banjir di Kecamatan Tempe ini selain karena intensitas hujan yang tinggi 2 hari belakangan ini, juga diakibatkan oleh air kiriman dari Kabupaten. Air kiriman tersebut masuk melalui Sungai Walenai dan bermuara ke Danau Tempe. Saat ini perkembangan banjir ada sekitar di 3 kelurahan tersebut ada sekitar 1.444 kepala keluarga yang terdampak banjir dan 1.240 rumah yang tergenang banjir dan ada sekitar 3.840 jiwa yang terdampak banjir. Saat ini pemerintah masih melakukan pendataan terkait dampak banjir dan diperkirakan banjir akan semakin meluas mengingat intensitas hujan masih tinggi belakangan ini dan air kiriman dari Kabupaten Kopeng juga, apalagi kita ketahui saat ini bahwa Kabupaten Kopeng masih dilanda banjir dan otomatis air kiriman tersebut akan bermuara ke Danau Tempe. Seperti itu rekan Kinan. Baik, dengan data yang Anda sampaikan, selain di Kecamatan Tempe, di daerah mana saja yang terdampak banjir khususnya di Kabupaten Wajo? Saat ini informasi pagi tadi dihimpun dari Kabupaten Wajo. Selain Kecamatan Tempe, banjir juga sudah menggenangi Kecamatan Sabang Paru. Dan selain Kecamatan Sabang Paru, sejak kemarin pagi tadi juga air sudah mulai menggenangi pemukiman masyarakat di Kecamatan Belawa dan sebagian di Kecamatan Tanah Sisolo. 4 kecamatan ini secara geografis berada di pesisir Danau Tempe, Kabupaten Wajo. Seperti rekan Kinan. Baik, terima kasih rekan Bedi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita akan kembali dengan informasi selanjutnya di mana uang pensiunan Rp39 juta dan ijazah S1 S2 hangus terbakar seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Baik, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan live report on the spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Sinjai, di mana uang pensiunan ASN Rp 39 juta dan ijazah S1, S2 hangus terbakar. Pada Minggu tanggal 5 12 2021, rumah pensiunan guru bernama Tamrin hangus terbakar. Pada peristiwa itu uang sebanyak 39 juta dan ijazah S1 dan S2 milik anaknya ikut hangus. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung langsung dengan reporter Syamsul Bahri. Halo, selamat siang rekan Syamsul. Halo, selamat siang Mbak Kina Aulia di studio Tribun Timur. Dan selamat siang pemirsa Tribun dimanapun Anda berada. Baik, bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana kronologi penyebab terjadinya kebakaran? Ya, baik Kina Aulia di studio Tribun Timur, bahwa pada Minggu malam atau tepatnya tanggal 5 Desember tahun 2021 ini terjadi peristiwa kebakaran yang mana menimpa keluarga Tamrin, warga Dusun Batu Mas Songo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang mana peristiwa tersebut diduga terjadi arus pendek listrik yang awalnya membakar bagian tengah, plafon bagian atas rumah dari Tamrin, hingga merembes ke beberapa bagian ruangan rumah mereka. Dan pada saat itu Tamrin bersama keluarganya masih dapat menyelamatkan diri meskipun seluruh isi rumahnya hangus terbakar. Dan 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi itu, namun tidak dapat berbuat banyak karena memang jaraknya sekitar 20 km dari arah Kabupaten Sinjai, sehingga sangat memiliki kesulitan apalagi jalanan yang dilalui memang berkelok-kelok dan jaraknya cukup jauh, Mbak Kina. Seperti Baik, itu. rekan Syamsul. Untuk saat ini apa yang menjadi kebutuhan bagi korban? Ya, karena ini korban seluruh isi rumahnya, perabot dan begitupun pakaian dan bahan makanan hangus terbakar, sehingga saat ini korban Tamrin bersama 6 orang anaknya sedang membutuhkan kebutuhan bahan pokok dan pakaian.
dan termasuk juga karena ada 2 balita juga membutuhkan bahan makanan untuk balita dan pakaian untuk balita seperti itu Mbak Kina. Dan tentu saja kami sampaikan bahwa selain bahan kebutuhan pokok juga jika ada dermawan atau warga yang ingin menyumbangkan sebagian dari harta mereka, maka bisa berupa uang untuk digunakan untuk kembali membangun rumahnya, karena memang kalau dilihat secara keseluruhan rumah itu sudah tidak dapat ditempati lagi karena hanya tersisa bagian teras bagian depan yang memiliki atap, sementara di bagian tengah hingga bagian dapur itu hangus terbakar. Seperti itu Mbak Kina Aulia. Baik, dengan informasi kondisi yang Anda sampaikan, untuk saat ini keberadaan ataupun tempat tinggal untuk sementara kepada korban itu di mana? Ya, sementara ini keluarga Tamrin bersama anak dan istrinya bersama cucunya terpaksa saat sementara ini mengungsi di tempat atau di rumah kerabat yang ada di sekitar rumahnya untuk sementara ini. Seperti itu Mbak Kina. Baik, terima kasih rekan Syamsul Bahri atas laporan Anda, dan selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama wawancara secara langsung yang dilakukan oleh reporter kami dengan narasumber Serianti Permata dan Wakil Bupati Sinjai Andi Kartini Otong. Berikut kutipannya. Ya, setelah kebakaran ya semua isi pakaian, semua alat-alat sudah habis, tidak ada tersisa. Perlengkapan rumah tangga habis. Jadi apa yang dibutuhkan saat ini? Pakaian, setia ada makan Pak, Susu. Pakaian bayi ya begitu. Umur 5 tahun dan 2 tahun. Begitu. Apalagi selain itu bahan makanan apa? Makanan, pakaian bayi, makanannya itu saja. Itu saja ya. Roti, sama. Kalau kasur, bantal, Ya. butuh juga ya. Iya. Nih. Iya, tadi malam sekitar jam 8:30. Itu apa? Kami sadar itu setelah api sudah naik sudah tinggi di atasnya. Kami keluar setelah ada ini sudah terbakar nih di satu bagian rumah. Baru kami sadar dan kami keluar semua bersama ibu, bapak dan kakak ipar, sama 2 ponakan. Artinya selamat semua. Tapi berkas tidak ada bisa diselamatkan. Ijazah ada yang ijazah SD, SMP dan SMA sana. Laptop juga ada 1 yang bisa diselamatkan. Ijazah sarjana ada? Iya, ijazah sarjana sama ijazah S2. Berapa orang? 3 orang, 4 orang sama kakak. Ijazah sarjana? Ijazah sarjana berapa? 2 S1? S1 2, ijazah S2 21, dan ijazah SD, SMP, SMA 1. Barang berharga lainnya apa? BPKB, SPNK, ATM, semua buku tabungannya bapak hangus. Uang ada? Uang ada sekitar, uang kakak saya sekitar 20 juta, bapak juga menyimpan sekitar 10, dan saya juga punya uang tunai di kamar sekitar 9 Berapa? 9 juta. 9 juta. Barang berharga yang lain ada? Laptop 1, 1. ya, pakaian, buku, berkas-berkas, SK-SK penting. Mau disampaikan ke korban. Saya turut prihatin dengan kejadian kebakaran yang menimpa salah satu warga kita di Desa Aska. Insya Allah kita berdoa semoga insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan semua rumah dan isinya bisa diganti dengan baik. Dan insya Allah saya berharap kepada tuan rumah agar tetap sabar, tabah menghadapi segala cobaan. Dan insya Allah kita berdoa mudah-mudahan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah akan digantikan yang terbaik.
semua di balik itu ada hikmah yang kita perlu petik. Semoga kejadian ini insya Allah membawa berkah untuk keluarga. Kepada seluruh warga Kabupaten Sinjai agar tetap berhati-hati, apalagi ini musim hujan, karena kejadian menurut tuan rumah bahwa ada korslet ya, di dalam rumah, dan itu pun kejadiannya singkat sekali dan langsung merata ke seluruh rumah. Awalnya ada korsleting, jadi saya berharap pada keluarga agar berhati-hati mengecek semua di dalam rumah, termasuk jaringan listriknya. Itulah tadi hasil wawancara dengan narasumber Trianti Permata dan Wakil Bupati Sinjai Andi Kartini Otong. Baik, terima kasih rekan Syamsul Bahri atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Sinjai dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita akan melangkah ke informasi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Live Report on the Spot selengkapnya. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif.
Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Baik, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya mengenai Kabupaten Pinrang, tingkatkan ekonomi UMKM melalui Pinrang Investment Forum 2021. Kabupaten Pinrang menggelar Pinrang Investment Forum atau PIF dengan tema investasi membangkitkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Acara berlangsung di Four Points by Sheraton Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 8 Desember 2021. Adapun tujuan kegiatan ini yakni meningkatkan potensi daerah dan UMKM dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Kasdar langsung dari Makassar. Halo, selamat siang rekan Kasdar. Bisa dijelaskan upaya apa yang dibangun oleh Kabupaten Pinrang dalam membangkitkan pemulihan ekonomi nasional? Baik, rekan Kasdar boleh diaktifkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih rekan Kinan bahwa Kabupaten Pinrang dalam rangka meningkatkan ataupun pemulihan ekonomi nasional dalam masa pandemi COVID-19 ini, Kabupaten Pinrang melaksanakan Investment Forum 2021 itu gunanya untuk meningkatkan potensi daerah maupun UMKM di Kabupaten Pinrang itu sendiri. Gitu rekan Kinan.
Baik, selanjutnya sektor apa saja yang terlibat dalam membangkitkan pemulihan ekonomi nasional, khususnya di Pinrang? Baik, terima kasih rekan Kinan bahwa Kabupaten Pinrang dalam upaya terlibat dalam membangkitkan ekonomi nasional dari pandemi COVID-19 ini, mereka berupaya membantu UMKM dan sektor pertanian, kemudian perikanan di Kabupaten Pinrang, ya, dengan mereka bekerjasama beberapa perbankan memberikan mediasi, kemudian pembiayaan melalui perbankan, dan dibantu dengan bimbingan dan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu bersaing dan mampu meningkatkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, Kembali selanjutnya produk apa saja yang akan dipersiapkan dan akan menjadi produk andalan UMKM di Pinrang khususnya? Baik, rekan Kinan dan Tribuners, bahwa Kabupaten Pinrang sudah berkembang jauh saat ini dan sudah membuktikan bahwa mereka mampu bangkit di tengah pandemi COVID-19. Ada beberapa produk andalan mereka, yang di antaranya sektor perikanan. Ada udang yang sudah diekspor hingga ke negara ke Asia, khususnya ke Jepang dan negara Eropa. Selain itu juga meningkatkan sektor pertanian, yakni ada beberapa produk seperti keripik pisang yang dikemas sedemikian rupa hingga promosinya sampai ke negara Eropa juga. Selain itu ada juga produk andalannya lainnya, yakni jahe merah yang dikemas dengan dan diekspor ke Eropa juga begitu. Dan alhamdulillah, maksudnya dengan bimbingan dari pihak terkait, UMKM mampu menembus hingga ke pasar internasional, begitu rekan Kinan. Baik, terima kasih rekan Kasdar atas informasi yang Anda sampaikan. Baik, Tribuners, berikut ada pemaparan dari Kepala DPM PTSP Kabupaten Pinrang, Andi Mirani AP MSI. Berikut kutipannya. Kunci untuk memompa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada masa pra-pandemi yang bersamaan dengan pelaksanaan Pinrang Investment Forum PIF tahun 2019, promosi dan delivery potensi daerah, kebijakan percepatan investasi dan inovasi untuk memudahkan perizinan kegiatan berusaha menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Antara lain, tumbuhnya animo dan minat investor, pelaku usaha dan UMKM memanfaatkan kesempatan dan peluang dari potensi yang tersedia. Bahkan secara real, terjadi peningkatan yang diindikasikan dengan bertambahnya jumlah izin yang diterbitkan serta meningkatnya realisasi investasi. Pada tahun 2019, realisasi perizinan melampaui target dalam RPJMD sebesar 111% dari 1.822 izin menjadi 2021. Sementara pada tahun 2020, realisasi perizinan meningkat 104%. Dari 3.239 menjadi 3.370 izin. Untuk realisasi investasi pada tahun 2019 meningkat 170% dari target RPJMD dari 1,20 triliun menjadi 1,7 triliun. Sementara tahun 2020 realisasi investasi meningkat 166% dari target RPJMD yaitu 1,80 triliun menjadi 1,794 triliun. Meskipun demikian, promosi dan diseminasi melalui PIF atau Pinrang Investment Forum tetap perlu dilaksanakan agar investor, pelaku usaha dan UMKM senantiasa terhubung dan tetap dapat memperoleh informasi mengenai potensi. Itulah tadi pemaparan oleh Kepala DPM PTSP Kabupaten Pinrang, Andi Mirani AP MSI. Dan terima kasih rekan Kasdar atas laporan Anda langsung dari Kota Makassar dan selamat bertugas kembali.
Baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada live report on the spot siang hari ini. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan live report on the spot pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan fanpage Facebook Tribun Timur. Bersama saya Kinan Aulia, saya mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.